فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita mengambil satu hadis berkaitan dengan zikir ketika seorang bangun dari tidurnya. Pertanyaannya, Afif, apa kesesuaian atau hikmahnya atau faedahnya kok diawali pembahasan zikir ini dengan apa? Zikir bangun tidur. Nah, karena amalan-amalan kita ya dimulai dari apa? Semenjak bangun tidur. Nah, dan pada zikir bangun tidur intinya apa akhwan? Yaitu at-tahmid, memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Karena setelahnya kan sifat alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ini adalah apa? Sifat untuk menjelaskan siapa itu Allah. Yaitu segala puji bagi Allah, zat yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami, dan kepadanya lah kami semua akan dibangkitkan dan dikumpulkan. Maksudnya di sini yaitu kalimatut tahmid, kesesuaiannya dengan kondisi seorang bangun tidur itu apa? Abdul Razak. Nah, jelas sekali kesesuaiannya. Kenapa? Karena ketika dia bisa bangun, tentunya ini merupakan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan lagi untuk hidup dan untuk beramal. Dan juga bagi orang-orang yang mampu mengambil ibrah, dia akan bisa mengambil pelajaran dari apa? Bangun tidurnya untuk memikirkan kelak tentang hari kebangkitan. Baik. Sekarang kita lanjutkan pada bab yang kedua. Az-zikru 'inda libsi thawbi wa adabul libsi. Zikir ketika memakai pakaian dan adab dalam memakai pakaian ataupun yang lainnya. Ya, tentunya setelah seseorang bangun tidur, kemudian apa? Yang tadinya mungkin tidak pakai pakaian, untuk memakai pakaian, kepanasan, tidak pakai kaos dan seterusnya. Maka pembahasan setelahnya yaitu zikir ketika memakai pakaian dan adabnya. Dari sini kita bisa mengambil faedah penting, ikhwanillah. Sebelum kita lanjutkan pada zikir-zikir setelahnya dan bab-bab setelahnya, betapa syariat ini sangat sempurna
dan sangat menganjurkan pada setiap hal yang dilalui oleh para penganutnya untuk tidak lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bangun tidur memuji Allah sudah merupakan ibadah. Mau memakai pakaian ada bimbingannya. Maka kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas hidayah sehingga kita bisa memeluk agama yang hak ini. Qala Syekhuna hafizahullah taala an Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin, ibunda kita, wanita yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan wanita yang paling berilmu dari kalangan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memiliki keutamaan yang sangat besar dalam penyebaran ilmu, terutama yang berkaitan dengan hal-hal seputar rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalat, beliau mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu at-tayammun fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kullih. Rawahul Bukhari. Aisyah mengatakan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mencintai at-tayammun. Yu'jibuhu ay yuhibbuh. Maknanya sama ya kawan. Yu'jibuhu. Nah, sekarang praktek sharafnya. Indak ya Zakaria. Dari fi'il madhi apa ini? Tayyib. Fi'il madhinya a'jaba. Berarti wazan af'ala yuf'ilu. Naam. Berarti ditambahkan pada kosakata kalian yang belum memilikinya. A'jaba yu'jibu. Berarti masdarnya apa? Muhammad Siddiq. I'jaban. Tayyib. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu at-tayammun. Adalah dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, menjadikan beliau suka, menjadikan beliau cinta apa? At-tayammun. Mendahulukan yang kanan. Ini makna at-tayammun, yaitu taqdimul yamin, mengedepankan yang kanan. Fi tana'ulihi, pada pemakaian sendal. Wa tarajjulihi, dan pada saat bersisir. Wa tuhurihi, dan pada bersucinya beliau. Wa fi sya'nihi kullih, dan pada semua urusan-urusan beliau. Selama itu memungkinkan untuk mengedepankan yang kanan, maka beliau mengedepankan yang kanan. Ini pada asalnya dari hal-hal yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada asalnya beliau menyukai, mengedepankan, mendahulukan yang kanan. Nah, baik itu tana'ul, memakai sendal. Ketika memakai sendal berarti mendahulukan yang kanan, baru yang kiri. Adapun ketika melepasnya, mengawali dengan yang kiri, baru setelahnya yang kanan. Sedangkan tarajjul, menyisir, juga dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Naam. Tarajjul mengawali dari apa? Dari sisi kepala yang kanan ketika menyisir, ya, ke kanan, sisi kanan dulu, kemudian baru apa? Menyisir sisi kiri. Ini tarajjul. Dari sisi sarafnya sekarang, tana'ul ini isim masdar, fi'il madhinya apa? Ubadah. Atau wazannya dulu apa ini? Tana'ul. Naam. Tana'ala yatana'alu tana'ulan. Tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan. Tafa'ala mengambil dari apa? Dari isim na'lun menjadi apa? Tana'al, memakai na'al. Ini juga di antara fungsi wazan tersebut, akhwan. Fungsi wazan tafa'ala yaitu apa? Naam, seperti ini, untuk bisa mengambil naam dari suatu apa? Isim jamid dibuat fi'ilnya. Naam, na'lun isim, ya kan? Na'lun isim jamid, sendal. Daripada apa? Yalbasun ni'al, panjang, ya? Yalbasun na'la, memakai sendal. Butuh apa? Fi'il, fa'il, sama apa? Sama maf'ulun bih. Nah, ingin dibuat menjadi apa? Menjadi satu fi'il, langsung menjadi tana'ala. Naam, tana'ala Zaidun, Zaid memakai sendal. Baik. Pada hadis ini, ikhwani fillah, terdapat kaidah pokok berkaitan dengan apa? Taqdimul yamin, mengedepankan naam yang kanan. Dan Aisyah radhiyallahu anha setelah memerinci, memberikan contoh memakai sendal, menyisir, bersuci, beliau ungkapkan dengan lafaz yang umum, wa fi sya'nihi kullih, dan pada semua urusan-urusan beliau, selama tidak ada dalil yang mengkhususkan bahwasanya pada hal tersebut didahulukan yang kiri. Karena di sana ada hal-hal yang memang tidak pantas untuk mendahulukan yang kanan. Seperti ketika apa? Masuk ke kamar mandi, masuk ke hammam, masuk ke khala, sama ini istilahnya. Itu masuk kamar mandi, masuk ke toilet, masuk ke WC. Itu yang didahulukan apa? Yang didahulukan apa, Raihan? Kaki kiri. Nah, baru ketika keluar dari WC mendahulukan kaki kanan. Pada perkataan Aisyah wa tuhurihi, pada bersucinya beliau juga mengedepankan yang kanan. Makanya dalam pembahasan wudu, Nabi SAW membimbingkan untuk mengedepankan yang kanan pada hal-hal yang memang dibedakan atau tidak dilakukan secara bersamaan. Seperti apa? Ketika mencuci tangan, kemudian apa? Ketika mencuci kaki. Adapun pada hal-hal yang dilakukan bersamaan seperti mengusap telinga, maka tidak didahulukan kanan, karena Nabi SAW di situ mencontohkan dilakukan berbarengan ketika mengusap telinga. Telinga kanan dan telinga kiri diusap berbarengan. Naam. Demikian pula ketika mandi. Jadi tuhur ini mencakup wudu. Demikian pula ketika mandi janabah. Nabi SAW mencontohkan, naam,
dan juga mencintai untuk mengedepankan yang kanan ketika mandi janabah, sehingga mengguyur dimulai dari apa? Sisi tubuh yang kanan. Nah, mengguyur sisi tubuh yang kanan, kemudian sisi tubuh yang kiri, baru kemudian apa? Digebyur semuanya tubuh kita. Baik. Nah, didatangkannya hadis ini khonifillah, nah, kesesuaiannya dengan bab jelas, yaitu untuk menjadi dalil bahwasanya ketika seorang memakai pakaian pun, ya, ketika memakai pakaian pun hendaknya apa? Kita mendahulukan memakai yang kanan terlebih dahulu. Nah, berarti apa? Memasukkan lengannya yang mana dulu, Abdurrahman? Yang kanan. Nah, baru apa? Kemudian lengan yang kiri. Demikian pula ketika memakai sirwal, kaki kanan dulu, baru kaki kiri dulu. Nah, ini sisi pendalilannya. Dan sebagai faedah tambahan, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala dalam sebagian syarah beliau ketika mensyarah hadis ini menegaskan juga bahwasanya sukanya Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap yang kanan itu juga menjadikan soft bagian kanan itu memiliki sisi keutamaan lebih. Dan memang datang dalil dalam masalah ini bahwasanya soft sebelah kanan itu lebih utama daripada soft sebelah kiri apabila jarak dengan imam itu sama. Nah, ini penting. Faedah perlu diperhatikan berkaitan dengan apa? Dengan apa? Soft. Nah, mana yang lebih utama, sisi kanan atau sisi kiri? Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala ketika mensyarah hadis ini yujibu tayammun menegaskan bahwasanya soft sisi kanan memiliki nilai lebih, memiliki sisi keutamaan lebih daripada soft bagian kiri imam. Ya, bagian kanan imam lebih utama daripada bagian kiri imam apabila apa? Apabila dekatnya dengan imam itu sama. Misalnya sama-sama jarak dari imam di tengah, ini di sini. Tentunya yang ini lebih utama. Tapi kalau ini dengan imam lebih dekat, walaupun di sisi kiri, tapi ini di pojok sana, lebih utama mana? Lebih utama yang dekat dengan imam. Nah, ini tanbih bagus dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala untuk menjelaskan bahwasanya tafdhil, pengutamaan soft bagian yang kanan itu apabila perbandingannya dengan yang kiri, ya, antara kanan dan kiri, kalau dilihat dari kedekatannya dengan imam itu sama, baru dikatakan lebih utama sisi yang kanan. Ya, lebih utama sisi yang kanan. Dan semakin dekat dengan imam maka semakin utama. Karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam menghasung untuk apa? Untuk kaum muslimin berlomba-lomba pada shaful awal. Baik. Qala wa Nabi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza istajadda thawban sammahu bismihi imamatan wa qamisan aw ridaan thumma yaqul Allahumma lakal hamdu anta kasawtanihi as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'a lah wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma suni'a lah. Dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau mengatakan adalah dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila mendapatkan pakaian yang baru,
Nah, kemudian dia menyebut namanya, yaitu pakaian itu apapun. Ini kemungkinan besar adalah dari perawi. Sammahu bismih, yaitu maksudnya apabila mendapati pakaian baik itu berupa imamah atau qamis, nah, atau rida. Rida adalah apa? Kain penutup bagian atas tubuh. Kalau qamis sudah berbentuk baju, ya. Makanya di antara pakaian yang bagus, nah, yang digunakan dan menutupi tubuh kita ya qamis. Adapun rida, nah, rida ibaratnya adalah apa? Sekedar selendang. Seperti apa? Orang kalau umrah sedang ihram, ya, dia memakai rida untuk menutup bagian tubuh atasnya. Nah, sedangkan bagian bawah namanya izar. Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, Allahumma lakal hamdu anta kasautanihi. Ya Allah, bagimu segala pujian. Engkaulah yang telah memberikan pakaian kepadaku. As'aluka min khairih. Aku meminta kepadamu kebaikannya. Wa khairi ma suni'alah. Dan meminta kepadamu kebaikan apa yang pakaian tersebut dibuat untuknya. Wa a'udzubika min syarri wa syarri ma suni'alah. Dan aku meminta perlindungan kepadamu ya Allah dari keburukannya dan dari keburukan perkara yang diciptakan untuknya. Jadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan pakaian baru jenis apapun, pertama memuji Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian mengingat bahwasanya kita dapat pakaian itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan sungguh ikhwani fillah, kita pada zaman ini nikmat dari sisi pakaian sungguh sangat banyak. Kemudahan yang sangat banyak dari Allah Subhanahu wa taala dari sisi pakaian. Sehingga sepantasnya kita banyak-banyak bersyukur pada Allah. Dulu di masa para sahabat, nah, sebagian mereka pakaian cuman punya satu potong. Sehingga ketika mau dicuci dia harus menunggu, tidak bisa keluar. Tidak pakai pakaian tidak. Punyanya satu, kalau dicuci nggak ada gantinya. Nah, sebagiannya punyanya kain tapi sempit, ketika sujud tersingkap. Nah, dan kita memiliki keluasan dari sini, bahkan terkadang cenderung untuk tabdzir. Terutama ini anak-anak yang kurang menghargai apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya dan juga kebaikan dari orang tuanya. Terkadang sarung sembarangan kalau kotor diletakkan di bawah, setelah itu kena hujan semakin kotor, besok sudah dibuang. Jangan. Sungguh ikhwani fillah, apa yang diberikan orang tua kita dirawat, dijaga. Nah, dijaga sebagai bentuk kesyukuran pada orang tua kita, juga sekaligus kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di sana banyak orang-orang yang mungkin tidak diberi kemudahan itu di zaman kita. Apalagi kalau kita melihat dari zaman dulu, zaman para sahabat, kayak dirawat. Nah, kotor belum sempat untuk mencuci, mending simpan dulu, letakkan dalam kardus atau dalam plastik sampai sampai sempat untuk mencuci, daripada diletakkan di luar basah, setelah itu menjamur, malas sudah.
Naam, ya. Karena tabdzir dalam masalah ini sesuatu yang jelas keburukannya. Wala tubadzir tabdzira. Khawatir dengan kita tidak menjaga nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, Allah akan cabut nikmat tersebut. Kalau toh sudah usang, tidak ingin memakainya, kalau tetap bersih kering kan suatu saat bermanfaat. Baik itu untuk lap, untuk mengeringkan tadi kalau ada yang ngompol gitu kan bermanfaat. Ya. Walaupun pakaian sudah usang, tapi kalau kering bermanfaat. Hadits ini akhwani fillah, nah, diperselisihkan oleh para ulama, dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi, demikian pula Imam Ahmad dari jalan Abdullah bin Mubarak an Sa'id Al-Jurairi an Abi Nasrah an Abi Sa'id Al-Khudri bih. Kemudian juga Imam Abu Dawud dan Nasai serta yang lain mengeluarkan dari jalan yang lain dari Isa bin Yunus, sedangkan Abu Ya'la dan Al-Hakim mengeluarkan dari jalan Hamad ibnu Usamah. Disebutkan Syekh di sini 6 jalan-jalan periwayatan hadis. 6. Ditambah lagi walahu syahid inda Abi Dawud, memiliki syahid. Syahid itu penguat dari apa? Hadis yang lain dengan sahabi yang lain, yaitu dari Mu'ad ibni Anas. Dan hadis tersebut hadis hasan, telah dihasankan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala juga. Taib. Kemudian Syekh merajihkan bahwasanya pada hadis ini al-mursal aula. Menurut Nasai bahwasanya riwayat hadis Hamad lebih kuat kalau itu mursal. Tapi Syekh dalam kesimpulan akhirnya mengatakan qultu al-muttasil taqaddam annahu min tariqi jama'ah. Riwayatu ba'dihim fi sahihain anil Jurairi wa lahu syahidun yathbutu bih fathabata al-haditsu muttasilan wa mursalan walhamdulillah. Nah, sehingga hadis ini yang rajih fillah diriwayatkan dalam dua bentuk, terkadang riwayat yang muttasil, terkadang riwayat mursal. Sehingga hadis sabit dan bisa dijadikan sebagai landasan untuk beramal. Sebagaimana diterangkan oleh Syekh Hafizahullah taala di sini. Nah, kita ambil doa ini satu. Nah, ketika memakai pakaian baru. Allahumma lakal hamdu anta kasautanihi. As'aluka min khairihi wa khairi ma suni'a lah wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma suni'a lah. Tayyib. Wa naktafi bihadza. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an